Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perbandingan sudut berelasi. Ini bisa kalian pelajari ya di LKS kalian halaman 5. Yang pertama, kita belajar kembali tentang kuadran. Masih ingat kan kuadran 1 itu apa? Yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X yang positif dan sumbu Y-nya positif juga. Dan ingat, di kuadran pertama ini letaknya antara 0 hingga 90 derajat. Dan di kuadran pertama ini, nilai dari semua trigonometri baik sin, cos, dan tangen di kuadran pertama bernilai positif ya. Nah, setelah ini lanjut ke kuadran kedua. Kuadran 2 itu antara 90 hingga 180. Nah, di antara sumbu X yang negatif dan Y positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin saja. Nah, kuadran 3 dibatasi oleh sumbu X yang negatif dan sumbu Y negatif juga. Di kuadran 3 ini hanya tangen saja yang bernilai positif. Lalu setelah ini kita lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4 itu antara sumbu X yang positif dan Y-nya negatif antara 270 hingga 360 derajat. Di kuadran 4 ini hanya cos saja yang bernilai positif. Ingat ya, kuadran pertama semua positif, kuadran 2 sin saja yang positif, kuadran 3 tangen saja positif, kuadran 4 cos yang positif. Semua surat tanda cinta. Lalu kita belajar tentang sudut berelasi. Nah, sudut yang berelasi dengan sudut alfa itu ada 90 ditambah alfa, 90 derajat dikurangi alfa, 180 derajat ditambah alfa, 180 derajat dikurangi alfa, hingga 360 derajat yang ditambah dan dikurangi dengan alfa. Yang pertama adalah perbandingan pada 90 derajat dikurangi alfa. Untuk trigonometri 90 derajat dikurangi alfa dari dua kolom yang ada di atas ini dan contohnya sebagai berikut. Sin 30 itu adalah sin 90 dikurangi suatu sudut alfa. Nah, sudut alfanya berapa? 60 kan, 90 dikurangi 60 dapat 30. Nah, bentuk dari sin 90 dikurangi 60 itu sama dengan cos alfa, alfanya 60. Jadi sama dengan cos 60, cos 60 itu hasilnya setengah. Nah, kita lanjut ya setelah ini. Lanjut ke bentuk sudut 90 derajat ditambah alfa. Nah, untuk bentuknya ada di dua kolom yang ada di atas ya. Contohnya sama seperti tadi, cos 120 itu adalah cos 90 ditambah 30. Cari bentuk yang sama. Cos 90 ditambah alfa, alfanya 30. Jadi sama dengan negatif sin alfa. Nah, itu negatif sin 30, sin 30 setengah jadinya negatif setengah gitu ya. Lanjut ke 180 dikurangi alfa. Contohnya cos 120 nih. Yaitu kan cos 180 dikurangi 60. Cari bentuknya. Bentuk yang sama adalah cos 180 dikurangi alfa. Nah, itu sama dengan negatif cos alfa. Alfanya 60 jadi negatif cos 60. Jadi negatif setengah. Lalu untuk 180 ditambah alfa. Contohnya langsung kayak gini ya. Sin 225. Itu kan sin 180 ditambah 45. Cari bentuk yang sama. Sin 180 ditambah alfa. Oh, itu sama dengan negatif sin alfa. Sin alfanya 45. Jadi negatif sin 45 sama dengan setengah akar 2. Negatif ya. Sama untuk sudut 270 dikurangi alfa. Sin 225 itu adalah sin 270 dikurangi 45. Nah, bentuknya yang mana? Oh, sin 270 dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Alfanya 45, jadi sama dengan negatif cos 45 sama dengan min negatif setengah akar 2. Nah, untuk 270 derajat ditambah alfa caranya sama seperti tadi. Untuk bentuknya ada di dua kolom yang atas bawah ini. Jadi nilai dari sin 270 ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 ditambah alfa sama dengan sin alfa dan seterusnya ya. Sesuai dengan yang ada di dua kolom di sini ini. Nah, lalu untuk sudut negatif alfa. Nah, negatif alfa ini adalah pencerminan dari sumbu X-nya yang ada di kuadran 1 ke kuadran 4. Nah, di sini nilai misalkan sin negatif alfa. Sin negatif alfa itu sama dengan sin negatif alfa juga karena di kuadran 4 yang positif hanya cos saja. Perhatikan di sini. Cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Tangen negatif alfa sama dengan min tangen alfa. Yang positif hanya cos saja karena berada di kuadran 4. Seperti itu. Lalu untuk sudut N dikali 360 dikurangi alfa artinya apa?
N dikali 360 itu menandakan berapa kali putaran sudut itu. Misalkan N-nya 2, oh berarti 2 dikali 360 dikurangi alfa. Misalkan alfanya 30, oh berarti sin 2 kali 360 dikurangi 30 sama dengan negatif sin 30 gitu ya. Lalu untuk yang ditambah N dikali 360 ditambah sudut alfa. Caranya sama juga. Jadi N itu menandakan berapa putaran sudut itu. Pembahasan sudut-sudut berelasi sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.